موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita malam ini akan lanjut lagi part 3, part 4. Siapa itu Hamas dan apa yang melatar belakangi kelahiran Hamas. Tapi sebelum itu saya ingin memohon maaf dulu di video part 1 dan part 2, rokok dan asap-asapan terlalu vulgar. Oke, kita akan bicarakan tentang Hamas, siapa mereka dan bagaimana proses mereka lahir, dan betulkah kalau misalnya ingin Palestina aman, Hamas harus dihilangkan. Karena dari kejadian 7 Oktober sampai hari ini yang mengemuka ke publik persoalannya adalah Hamas. Do you condemn what Hamas did? Do you support what Hamas launched? Do you condemn that kind of action? Is to just ignore the Palestinian. But do you condemn issue. what Hamas did? It's very easy for me to condemn unlawful killing. It's very easy for me to. But do you condemn it? Do you unreservedly condemn the I slaughter condemn of 260 innocent people? I condemn any killing of any civilian, whether Palestinian or Israeli. Will you now take the opportunity to condemn what Hamas did on October the 7th? I only ask you one more time. How many times you have interviewed Israeli officials, Louise? Hundreds of times. Do you start by asking them to condemn themselves? Do you condemn Hamas? Hamas ini organisasi perlawanan yang lahirnya secara organik menurut saya. Jadi agak beda dengan lahirnya ISIS, lahirnya Al-Qaeda, lahirnya front-front fundamentalis ekstremis yang ada di Afghanistan dengan Talibannya misalnya. Hamas menurut saya lahir organik, sementara yang lain itu lahir dengan sponsor. Kondisi di Palestina itu memang secara natural melahirkan perlawanan. Sementara jihadis yang lain, kebangkitannya atau kelahirannya itu syarat akan sponsor dari negara barat. Hamas menurut saya lahir secara organik, meskipun nantinya ada banyak hal dalam perjalanannya yang membiayai mereka, yang mensponsori mereka. Itu hal lain, tapi kebangkitan dari Hamas dan beberapa organisasi perlawanan ini organik, ya, tumbuh dari akar rumput. Terus ada yang mengatakan ideologi Hamas adalah ingin membumi ratakan Israel. Seluruh orang Yahudi di Israel kan dibantai oleh Hamas. Dari dokumen Hamas sendiri, ini dokumen kayak anggaran dasar atau rujukan utama Hamas, ya, perjuangan Hamas. Di situ mereka membedakan antara Yahudi dan Zionis. Yang mereka persoalkan itu Zionis, bukan Yahudinya, karena memang Yahudi itu dari dulu hidup damai rukun di 1200 tahun Islam memerintah wilayah Palestina. Di masa Ottoman bahkan Yahudi itu bebas membangun pemukiman, bebas menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya, aman rukun sebelum Zionis datang. Hamas wants to eradicate all the Jews. Well, that's not true. Yes, it is. Read their charter. Article 16. Hamas affirms that its conflict is with the Zionist project, not with the Jews because of their religion. Di part sebelumnya, part 3, itu orang Palestina menerima dengan tangan terbuka. Waktu Inggris memindahkan pengungsi Yahudi Eropa, itu diterima dengan baik. Yang jadi persoalan ternyata mereka ideologinya Zionis, tujuannya ingin datang, mengambil lahan dan mendirikan negara khusus Yahudi dan menyingkirkan warga Palestina yang sudah ribuan tahun di situ.
Hamas ini justru belum ada saat Nakba, malapetaka pembantaian yang menjadikan jutaan warga Palestina menderita. Yang ada di awal itu justru PLO, Palestinian Liberation Organization, itu organisasi pembebasan Palestina. PLO ini gabungan beberapa organisasi pembebasan perjuangan Palestina yang kalau tidak salah ada 10 organisasi yang tergabung dalam koalisi PLO. Organisasi-organisasi ini kebanyakan berhaluan tengah ke kiri, haluan ideologi organisasinya. Jadi awal-awal yang membentuk pergerakan perlawanan itu justru warga Palestina yang berideologi sosialis, komunis, itu yang tergabung dalam PLO. PLO didirikan 1964 dengan organisasi paling besarnya adalah Fatah, berdiri 1959. PLO mengorganisir perlawanan secara demonstrasi, perlawanan damai lah istilahnya, sampai melakukan diplomasi ke luar negeri untuk mengusahakan kemerdekaan Palestina. Itu yang dilakukan oleh PLO. Dalam proses perjuangan PLO itu, Israel ini penetrasinya semakin jauh ke wilayah-wilayah Palestina. Misalnya, hanya dalam 10 tahun, sejak 1967 sampai 1977, Israel itu sudah membangun 45 kompleks pemukiman di West Bank dan Gaza. 45 kompleks pemukiman, artinya satu kompleks itu banyak rumah. Ada 45 kompleks yang dibangun oleh Israel, bukan di wilayah Israel, tapi di wilayah West Bank dan Gaza. Peta hari ini wilayah Palestina itu terbagi antara West Bank, tepi barat, dan Gaza. Nah, dua wilayah inilah yang tersisa dari wilayah Palestina. Yang lain sudah diambil oleh Israel. Dua kota ini tidak bisa saling mengunjungi, tidak bisa saling berhubungan secara fisik atau menukar barang, tidak boleh. Dalam posisi itulah kita harus memahami kondisi di Palestina hari ini. Hasil dari perampasan lahan dan penyerobotan lahan tadi, akhirnya PLO dan organisasi-organisasi koalisinya itu mengorganisir protes yang dinamakan Land Day, Hari Tanah. Saking pentingnya isu tanah waktu itu, jadi isu sentral di Palestina karena penyerobotan. Land Day itu di 1976, 30 Maret 1976. Turun protes secara damai, tapi direspon dengan aksi militer, penangkapan ratusan orang, ada juga yang korban jiwa jadinya. Di 1982 Israel itu menginvasi Lebanon, negara tetangga yang ada di utara, bagian utara. Selang 1 tahun, 83, terjadi pembantaian di Sabra dan Shatila. Sabra ini nama desa yang kalau misalnya teman-teman ikuti Marvel, di Marvel itu ada satu tokoh superhero Israel, perempuan yang namanya Sabra. Ironis sekali karena nama Sabra yang jadi tokoh superhero-nya Israel itu ternyata nama desa yang mereka bantai di 1983. Dalam rentang waktu 4 tahun, dari 84 ke 88, jumlah warga yang bermukim secara ilegal di West Bank itu dari 35.000 naik menjadi 64.000, hampir dua kali lipat. Itu semakin menambah frustasi warga Palestina. Aksi-aksi protes terus dilakukan oleh PLO dan gerakan-gerakan perlawanan. Di Universitas Birzeit terjadi pembunuhan 2 mahasiswa 1986 waktu itu.
aksi protes, sama lagi terjadi penahanan ratusan orang. Setelah itu ada satu orang gadis remaja Palestina, Intisar Al-Attar, usia 17 tahun, ditembak oleh warga Israel, bukan militer ya, tapi warga Israel yang memegang senjata, itu menembak remaja Palestina di halaman sekolahnya. Tingkat frustasi warga Palestina semakin meninggi waktu itu, memuncak. 1987 ada 2 orang pejuang Palestina yang menggunakan paragliding masuk ke base militer Israel dan menembak 6 orang militer Israel, akhirnya terbunuh. Hanya 1 minggu lebih, tidak sampai 2 minggu dari situ, truk militer Israel menabrak mobil warga Palestina, menewaskan 4 orang dan melukai 7 orang. Aksi protes besar-besaran akhirnya pecah. Warga Palestina baik di West Bank maupun di Gaza melakukan aksi turun ke jalan. Itulah yang dikenal dengan Intifada, kebangkitan perlawanan Palestina. Intifada akhirnya menjadi gelombang perlawanan terbesar yang dilakukan oleh Palestina setelah Nakbah. Nah, apa yang dilakukan oleh warga Palestina saat Intifada terjadi? Yang dilakukan bukan perlawanan secara militer ya, karena warga Palestina itu tidak memiliki senjata, warga Palestina tidak memiliki militer, warga Palestina juga tidak memiliki pemerintahan sebagai negara yang utuh. Mereka tidak punya apa-apa. Jadi gerakan perlawanan yang dimaksud adalah gerakan perlawanan boikot dan pembangkangan. Yang harus diketahui sebelumnya adalah warga Palestina itu ID card KTP-nya itu dibuat oleh Israel. SIM untuk berkendaraan itu dibuat oleh Israel. Mereka juga harus bayar pajak ke Israel, dan administrasi secara kenegaraan itu diatur oleh Israel. Warga Palestina memang akhirnya tidak punya akses kedaulatan seperti yang dijanjikan oleh UN Partition Plan di 1947 waktu itu. Yang punya kedaulatan ya Israel. Secara administrasi negara mereka punya, Palestina tidak, sampai hari itu tidak diberikan akses dan hak untuk itu. Warga tidak membayar pajak, akhirnya SIM Israel mereka buang, KTP Israel mereka buang, aturan-aturan administrasi yang mengikat oleh Israel mereka tidak patuhi. Ditambah lagi dengan aksi protes turun ke jalan, Israel merespon dengan menurunkan militer, persenjataan lengkap. Yang bisa dilakukan oleh warga Palestina waktu itu melempar batu, senjata paling tradisional dan paling primitif waktu itu. Mereka melempar batu, menyebar paku ke jalan-jalan untuk menghambat mobilisasi Israel. Akhirnya jatuh juga korban jiwa. Di Balata refugee camp itu di utara di Nablus, kalau Jenin di paling utaranya, kompleks West Bank, ke bawahnya sedikit ada Nablus. Di sana ada Balata refugee camp. Ada seorang ibu punya 7 orang anak, 6 orang anak laki-lakinya ini dipenjara oleh Israel karena aksi-aksi protes. 1 orang putri ada bersama dia. Waktu itu si ibu ini mengunjungi anaknya di penjara, 6 orang. Setelah pulang dari membesuk anaknya di penjara, dia mendapati Balata refugee camp itu sudah chaos karena aksi protes dan masuknya militer Israel. Anak perempuannya tadi masuk dalam demonstrasi waktu itu, menjadi korban tertembak, namanya Sahar Jermi. Sahar Jermi akhirnya menjadi korban-korban awal Intifada. Si ibu ini menjadi satu-satunya keluarga yang hadir di pemakaman karena 6 orang saudara laki-lakinya masih di penjara.
Beberapa waktu kemudian, ibu ini melihat remaja Palestina yang clash dengan militer Israel. Dia mengambil batu dan melempar militer Israel yang akan menangkap paksa remaja ini. Akhirnya ibu Sahar Jermi yang baru memakamkan putrinya itu ditangkap dan dipenjara selama 6 bulan. Itu salah satu kisah yang miris dari awal pecahnya Intifada. Ada lagi kisah di Kampung Beita. Ada 15 orang settler, warga Israel yang bersenjata di bawah pimpinan Roman Aldubi masuk ke kampung mencari remaja-remaja. Akhirnya mereka menembak remaja Palestina di Kampung Beita. Di hari yang sama terdengar kabar bahwa seorang gadis Israel juga terbunuh, namanya Teresa Bora, yang ternyata saat di tracking ceritanya, Teresa Bora ini mencoba mencegah Roman Aldubi untuk menembak remaja Palestina, tapi akhirnya Roman Aldubi menembak juga si Teresa Bora, gadis Israel tadi itu. Di ujung ceritanya, Roman Aldubi mengaku bahwa warga Palestina lah yang menembak Teresa Bora. Dari cerita yang dikarang itu, militer Israel datang, 40 rumah dihancurkan di Kampung Beita dan lebih dari 200 orang ditangkap. Beberapa tokoh di kampung juga diusir. Cerita yang begitu miris, jadi korban tapi akhirnya dituduh menjadi pelaku. Di awal Intifada inilah Hamas lahir. 8 Desember Intifada pecah. 8 Desember kejadian penabrakan truk ke mobil warga Palestina. 9 Desember aksi protes pecah di seluruh Palestina, menandakan awal Intifada. Kalau tidak salah, hanya beberapa hari dari situ Hamas mendeklarasikan diri sebagai organisasi perjuangan. Disitulah Hamas hadir. Rangkaian kekejaman sebelumnya itu Hamas belum hadir. Hamas awalnya adalah bentukan dari Ikhwanul Muslimin. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar, Ikhwanul Muslimin ini awalnya dari Mesir, Arab Saudi, di banyak negara Arab itu ada gerakan Ikhwanul Muslimin. Tidak luput juga di Palestina. Di Palestina waktu itu sebelum Intifada, gerakan Ikhwanul Muslimin itu hanya berfokus pada dakwah dan pendidikan. Saat PLO dan organisasi-organisasi perlawanan ini mengorganisir massa untuk melawan lewat aksi-aksi damai, Ikhwanul Muslimin justru fokusnya ke dakwah dan pendidikan. Nah, tapi saat Intifada pecah, akhirnya Ikhwanul Muslimin menganggap kita harus terlibat dalam perlawanan ini. Dibentuklah Hamas. Hampir sama tujuannya dengan PLO, karena PLO tujuannya memerdekakan Palestina, Hamas juga memerdekakan Palestina. Tapi memang ideologinya berbeda. Kalau PLO ideologinya kiri, sosialis, Marxis, organisasi terbesarnya adalah Fatah, sementara Hamas berideologi religi. Setelah Hamas gabung ke organisasi perlawanan ini, akhirnya semakin lengkaplah gerakan perlawanan ini, dan uniknya akhirnya masjid menjadi tempat kumpul semua organisasi perlawanan baik kanan maupun kiri. Masjid menjadi titik-titik penting pengorganisasian masyarakat waktu itu, warga perlawanan. Di tahun pertama Intifada berlangsung, Israel sudah menghancurkan sekitar 350 rumah. Ternyata Intifada tidak berlangsung 1 tahun 2 tahun, tapi dia berlangsung selama 6 tahun.
Nanti akhirnya di Oslo 1993, kesepakatan Oslo itu yang akan mengakhiri intifada. Perlawanan ini akhirnya menjadi meluas sekali. Israel akhirnya menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat menyusahkan. Warga Palestina dilarang berkebun tanpa seizin Israel. Produksi industri Palestina itu dihambat, ekonomi dihambat, perdagangan dihambat. Warga-warga Palestina akhirnya terpaksa harus bekerja di Israel. Palestina akhirnya dibuat ketergantungan secara ekonomi ke Israel. Saat intifada terjadi, lebih masif dan lebih ketat lagi. Warga Palestina bahkan harus menanam sayur di balkon-balkon rumah, di pekarangan, di atap rumah, lewat pot-pot. Itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga yang tidak mau membayar pajak, militer Israel datang mengangkat harta benda yang ada dalam rumah, itu disita. Warga Palestina yang memiliki toko-toko jualan mereka sampai diangkat juga disita oleh militer Israel karena tidak mau membayar pajak. صاروا اليهود يفروا على المصانع يجوا لصاحب المصنع إذا ما بدفعش ضريبة بناخذ كل أملاكك وبناخذ الماكينات وكل أخذ بدفعش ولا أجورة. يحملوا الماكينات ويحملوا جميع الأشياء. هذا اسمه المداهمات، لما كانت المداهمات في بيت سحور ومنع التجول. ياخذوا المحلات التجارية، ياخذوا مصانعهم، ياخذوا يجوا على البيت، مثلا يجوا على البيت ادفع ضريبة، ما دفعت ضريبة ياخذوا الاثاث البيت، كنبيات، تلفزيون، اثاث بيت، كذا الى اخره، كانوا ياخذوه بالمقابل انه ما يدفعش الضريبة. Kondisi akhirnya semakin susah. Lambang Palestina juga akhirnya dilarang, bendera juga dilarang. Ada satu kisah juga remaja Kristen Palestina itu namanya Iyad, ditembak mati karena membawa bendera Palestina saat demonstrasi perlawanan. Dia sampai mengatakan ke ibunya, kalau saya mati jangan ditangisi, nanti militer Israel akan menganggap ibu itu lemah. Itu pesan Iyad ke ibunya. ولا بنساها، حكى لي شوفي بس إذا متت اصحك تبكي ويحكوا عنك مسكينة ولا حزينة، ارفع ايديك وهيك اعملي علامة النصر. بحكي له شو بتحكي؟ حكى لي أنا بحكي لك هيك اعملي واصحك تبكي علي. Sampai akhirnya warga Palestina memakai semangka sebagai simbol karena benderanya dilarang. Semangka dianggap mewakili warna bendera Palestina, akhirnya semangka menjadi simbol perlawanan waktu itu. Musisi juga membuat lagu-lagu perjuangan. Kalau di Indonesia ada banyak lagu-lagu perjuangan diciptakan oleh pencipta lagu. Itu dilakukan juga oleh musisi-musisi Palestina saat intifada pertama untuk menggelorakan perlawanan. Sampai akhirnya musisi-musisi juga akhirnya ditangkap, karya-karyanya dilarang untuk beredar, kaset-kasetnya disita. Begitu juga puisi-puisi diciptakan untuk menggelorakan perlawanan. Seperti yang kita tahu, warga Palestina ini sangat akrab dengan puisi dan sastra. Kemarin di 7 Oktober di Gaza ada yang namanya Refat, Profesor Refat juga menciptakan puisi dan juga dibunuh kemarin. Tiga tahun perlawanan, setelah mempertimbangkan bahwa bertahun-tahun gerakan perlawanan, ternyata yang menjadi korban hanyalah warga Palestina. Tanah selalu dirampas dan terus dirampas. Rumah-rumah warga Palestina dihancurkan. Cukup sudah.
menurut Hamas. Gerakan perlawanan secara damai yang dilakukan oleh PLO dan organisasi-organisasi kiri menurut Hamas sudah tidak relevan lagi, harus perlawanan bersenjata. Sejak itu militer Israel menerima perlawanan yang lebih keras dari intifada karena Hamas sudah memegang senjata, yang akhirnya beberapa tahun kemudian terjadilah perjanjian Oslo. Yasser Arafat, pimpinan PLO, yang sebenarnya Yasser Arafat dan beberapa pimpinan PLO ini ada di Tunisia, bukan di Palestina waktu itu. Tapi mereka lah menjadi penyambung lidah warga Palestina untuk melakukan diplomasi ke luar dan menggalang bantuan, menggalang dana untuk intifada terus berjalan. Tapi terjadi gap juga sebenarnya antara pembesar PLO yang ada di luar dengan pergerakan intifada yang ada di akar rumput. Arafat delivered his speech and waited to reap the diplomatic rewards. He believed that by implicitly recognizing Israel and renouncing armed struggle, he had met America's conditions to open a dialogue with the PLO. Hereby once more declare that I condemn terrorism in all its forms. But the Americans did not hear the terminology they required about the renunciation of terrorism, and not all Palestinians believed the price was worth paying. But Arafat's mind was made up. Desperate for American recognition, the next day he held a press conference and uttered the magic words. Totally and absolutely renounce all forms of terrorism. The US announced that it was now ready to begin a dialogue with the PLO. The talks failed to satisfy Arafat's aspirations. As it was, the dialogue did not last long. 1993 terjadi pertemuan antara PLO, Yasser Arafat dan Israel difasilitasi oleh Amerika. Terjadilah kesepakatan Oslo Accord menyatakan dua negara harus hidup rukun, damai, dan syaratnya PLO harus mengakui Israel sebagai negara yang resmi. Termakan janji, akhirnya Yasser Arafat mengakui adanya negara Israel. Itu pertama kali perwakilan Palestina akhirnya mengakui Israel sebagai negara yang resmi ada di situ. Menurut gerakan-gerakan perlawanan, itu sebuah pengkhianatan. Perlawanan di akar rumput tidak mau mengakui Israel karena apa yang sudah mereka alami dan hak-hak mereka memang tidak pernah diberikan. Intifada akhirnya berakhir di situ, meskipun nantinya harusnya ada perjanjian susulan, pertemuan susulan dari Oslo Accord, tapi pertemuan susulan akhirnya tidak terjadi karena Palestina kena prank jadinya. Palestina sudah mengakui Israel, tapi Israel tidak mengakui Palestina dan perampasan lahan ternyata terus berjalan. Pembangunan kompleks pemukiman di wilayah Palestina ternyata terus berjalan. Jadi kalau misalnya teman-teman berargumen 7 Oktober kemarin Hamas yang jadi persoalan, sepertinya harus berpikir ulang lagi, lihat bagaimana perjalanan perjuangan warga Palestina untuk kemerdekaannya, untuk kedaulatannya, untuk harga diri mereka. Karena kenyataannya jauh sebelum Hamas, yang dilakukan oleh Israel tidak berbeda sampai hari ini. Perlawanan menjadi respon paling alamiah seseorang, satu komunitas, satu negara ketika misalnya sudah dirampas dan dijajah. Tidak ada respon lain menurut saya selain perlawanan. Argumen itu sebenarnya dipakai oleh Israel saat Hamas menyerang di 7 Oktober. Israel berargumen kita membela diri. Dalam rangka membela diri, mereka menyerang Gaza dan menewaskan 40.000 nyawa hari ini. Sementara saat Palestina membela diri, itu dikatakan teroris. Itu yang jadi persoalan karena narasi di media-media mainstream baik di Barat maupun di Indonesia sendiri
dikuasai oleh narasi-narasi Israel dan dunia Barat. Sayangnya masyarakat Indonesia sendiri masih sangat minim literasi dalam hal konflik Palestina. Itu juga yang membuat kita kalau berkomen juga tidak nyambung dan menganggap ini persoalan terlalu rumit. Padahal sebenarnya ini persoalan yang sangat simpel. Ada penjajah dan ada yang dijajah. Itu saja sebenarnya. Itu teman-teman, saya pikir itu dulu untuk part keempat kita malam ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. אפילו אין איסור על בניית התנחלויות חדשות. הפלסטינאים העלו דרישה שכל ההתנחלויות יוקפאו. רבין אמר, תשמעו, ישנה החלטה בממשלה 360 משנת 92. מי שמסתכל על ההחלטה הזאת רואה שישראל באופן חד צדדי החליטה להקפיא את ההתנחלויות. באנו עם זה לפלסטינים, והם, משום שהם האמינו בנו, הם הסכימו לזה. זו הייתה הטעות הגדולה שלהם. הם לא עמדו על סעיף מפורש של הקפאת ההתנחלויות, כי הם האמינו בנו. News telling lies, check the facts that they cover. Cause my people out here crying, or they dying, or they suffer. And just notice for my people up in Gaza and Ramallah, and it's free Palestine until it's backwards, motherfucker. I'm a speaker for my people, fuck this rap shit. Forcing children out their homes when they ain't have shit.